Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya di Dana Dewa Channel Deso. Semoga di perjumpaan kali ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana selalu dijauhkan penyakit dari fisik kita maupun psikis kita, sehingga kesehatan fisik maupun psikis kita sangat-sangat terjaga. Untuk itu yang pertama ialah berpikirlah positif untuk diri sendiri, juga berpikirlah positif dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda rasakan. Di perjumpaan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang sebuah pelarisan, atau mungkin bisa dikatakan di situ adalah membuka pintu-pintu rezeki panjenengan semua. Dan tentunya bagi yang belum subscribe, like, dan juga komen, saya sarankan untuk memberi subscribe, memberi dukungan pada channel saya, karena bantuan Anda, dukungan Anda sangat mendukung dalam keberlangsungan channel YouTube saya. Jadi di perjumpaan kali ini saya akan membahas sedikit pengembangan daripada mengasah ketajaman rasa kita, yaitu masuk dalam pelarisan atau pembukaan pintu-pintu rezeki bagi panjenengan yang jualan atau mungkin yang jualan online atau offline. Jadi di sini saya akan sedikit memberi teknik tentang sebuah meditasi untuk pelarisan maupun penghasilan. Tentunya yang pertama, kalau yang jualan offline, di situ kan yang dilihat adalah tempatnya strategis tidak. Yang kedua kali, dagangan atau barang yang Anda jual di situ ada sangat mendukung di lingkungan Anda terutama. Juga selain itu, terutama sistem marketing atau sistem penjualan nih. Jadi di perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan satu bahasan tentang pengembangan daripada video yang kemarin lusa saya share, yaitu tentang ketajaman rasa. Di situ panjenengan semua tinggal mengembangkan saja. Dan tekniknya atau tepatnya itu berada di bagian dada. Dada yang bagian mana ya terserah panjenengan. Yang dinamakan dada itu atasnya ulu hati naik ke atas sampai batas tulang sini. Di situ adalah masuk dalam areal dada. Jadi sebenarnya di situ bukan hanya masuk dalam pelarisan saja untuk panjenengan semua yang biasa pergi ke dukun, yaitu mungkin untuk pelet juga di sini bisa panjenengan kembangkan, dikembangkan sendiri dengan proses pembelajaran, dengan proses meditasi yang panjenengan ketahui. Tapi ingat, kalau untuk sebuah pelet atau penyatuan dua rasa sehingga panjenengan menginginkan target panjenengan itu manut dan seneng sama panjenengan, di situ intinya ialah dengan daya visual. Jadi betapa berartinya sebuah visualisasi dalam kehidupan panjenengan, apalagi yang panjenengan suka tentang hal-hal pelet itu, terutama bagi panjenengan semua yang dimana selalu merasa tersakiti hatinya, pikirannya, jiwanya, karena berpikir tentang
hubungan panjenengan. Biasanya ini yang terjadi pada orang-orang yang LDRan ya. Yang pertama di situ. Jadi kembali lagi pada sebuah pembahasan, yaitu mengenai tentang teknik meditasi memperbanyak pembeli panjenengan atau daya asih atau mungkin pengelarisan gitu. Di sini sebenarnya itu mudah, yaitu tugas panjenengan itu adalah mencari tentang aura atau warna, mencari warna dalam meditasi. Di situ biasanya yang saya temui di sini adalah warna terang, entah itu berupa lilin, entah itu berupa lampu, entah itu berupa apa. Di situ pokoknya warna terang. Tapi bukan terang-terang apa ya, bukan membayangkan ya. Ingat, kita mencari bukan menciptakan. Kalau membayangkan di situ termasuk menciptakan ya. Jadi di sini tidak boleh membayangkan atau memvisualisasikan, itu tidak boleh. Dan aturan yang pertama yang harus jenengan lakukan adalah duduk semacam bersila, duduk sila atau posisi dzikir. Di situ secara tidak langsung panjenengan menghormati jiwa panjenengan sendiri, panjenengan menghormati raga panjenengan sendiri, sehingga juga tetap terkontrol yang namanya kesadaran, yang dimana katanya kesadaran itu adalah berlapis-lapis. Jadi sekali lagi pesan saya satu, ini bukan menciptakan tapi mencari. Dan ingat, proses pencarian panjenengan ada yang dimana langsung, ada juga langsung ketemu, ada juga yang dimana harus melalui proses-proses tertentu, maksudnya berhari-hari. Dan ini semua bisa panjenengan lakukan dalam waktu beberapa menit ya. Misalnya 15 menit atau 5 menit atau 10 menit di situ. Cuma ingat, panjenengan mencari bukan menciptakan. Kalau panjenengan menciptakan, di situ yang terjadi adalah sebuah visual ya. Jadi visual sesuatu yang terang di situ, bukan di situ maksud saya. Jadi maksud saya mencari. Jadi sesuatu itu panjenengan cari. Sesuatu yang saya sarankan ini untuk pelarisan ini, bagaimana caranya menuju pada agar laris dagangannya. Di situ saya sarankan mencari dengan diam panjenengan. Jadi proses pencarian ini bisa dikatakan sebagai pengembangan dari sebuah teknik untuk menajamkan rasa, dimana ketika panjenengan kembangkan lagi juga bisa menjadi proses pelet. Jadi begini, kita kembali lagi pada sebuah teknik untuk pelarisan atau pengasihan daripada panjenengan semua selalu ditipu oleh dukun-dukun yang enggak genah itu, hingga masuk dalam ranah atau mungkin bisa dijadikan sebagai ATM berjalan. Jadi panjenengan itu bisa melakukannya sendiri jika hanya untuk sebuah pengasihan atau pelarisan. Bahkan sebuah pelet pun Anda bisa melakukannya sendiri, yaitu tekniknya dengan cara tadi. Kalau untuk pelarisan, di situ saya sarankan bukan menciptakan tapi mencari sesuatu yang terang. Jadi caranya sebagaimana tadi yang saya obrolkan, yaitu dengan cara panjenengan duduk bersila semacam dzikir atau bagaimana, ambil posisi nyaman dan tenang agar kesadaran panjenengan tetap terjaga, sehingga panjenengan semua bisa melakukan itu semua. Namun di sini saya menyarankan satu, yaitu bukan menciptakan sesuatu yang saya maksud tadi, tapi mencari. Ingat, kembali lagi pada sebuah niat.
Jadi awali semuanya dengan niat panjenengan. Jika panjenengan mempunyai niat untuk membuat pelarisan atau pengasihan pada sesuatu yang panjenengan jual, di situ panjenengan melakukan itu saja sudah cukup, dan itu bisa panjenengan buktikan dalam waktu beberapa hari nggih. Tadi prosesnya sudah saya katakan toh, bahkan aturannya pun saya katakan. Aturannya bagaimana jenengan tetap bisa terjaga kesadaran panjenengan, yaitu dengan cara duduk bersila atau mungkin duduk di antara dua sujud setelah panjenengan sholat. Ini biasa dilakukan oleh mereka yang dimana duduknya mengambil tingkat kenyamanan, yaitu duduk semacam duduk di antara dua sujud atau mungkin duduk tahiyat, yaitu melipat kaki, bukan bersila gitu, tapi melipat kaki dengan bertumpu di lutut. Dan di situ sangat pentingnya sebuah pencarian, bukan menciptakan. Karena kalau jenengan menciptakan, di situ yang akan terjadi sebuah bayangan atau visualisasi, yang dimana visualisasi itu bisa panjenengan lakukan, bisa, tapi di situ geruduk-geruduk dok. Jadi misalnya sekarang panjenengan lakukan, besok pembeli yuk duduk paling 2 hari, 3 hari, maksimal 5 hari, mandek, berhenti, jangan lakukan lagi seperti itu. Jadi ingat, di sini bukan menciptakan namun mencari. Dan tentunya yang pertama panjenengan ucapkan adalah niat, diucapkan dalam hati, terus bersyukur dengan sesuatu atau segala sesuatu yang panjenengan nikmati dalam kehidupan ini. Jadi misalnya panjenengan mengucapkan dulu alhamdulillah atau terima kasih semesta, Engkau telah memberiku banyak rezeki. Terima kasih semesta, Engkau telah memberiku kesehatan. Terima kasih semesta, Engkau telah memberiku kesadaran, sehingga aku tidak pernah lepas dari ucapan terima kasihku kepadamu. Di situ terus panjenengan fokus pada sesuatu yang jenengan inginkan. Jadi saya kira perjumpaan ini cukup dan sangat bisa difahami dengan jelas, sehingga harapan saya untuk panjenengan semua adalah kemajuan dalam hal berspiritual, juga dalam hal gimana ya, melepaskan sebuah doktrin-doktrin yang selama ini masuk di otak panjenengan. Ingat, semua kembali pada niat. Bacaan apapun kalau niat panjenengan tidak jelas, bacaan tersebut akan ngambang, vibrasi tersebut akan mengambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.